Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas manajemen keuangan 18D. Di sini saya akan membahas mengenai hasil kerja tugas saya, yakni analisa fundamental saham perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelum saya membahas mengenai hasil kerja tugas saya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai analisis fundamental. Nah, analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Selanjutnya, adapun hasil analisis fundamental dari perusahaan Indofood, yaitu yang pertama ada EPS. Nah, dari tabel yang saya dapat dari Bursa Efek, dapat saya simpulkan bahwa dari 5 tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2018, perusahaan Indofood, yakni pada tahun 2014 laba bersih yang diperoleh yaitu sebanyak 442,5 rupiah, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan Indofood mengalami penurunan yaitu 338,2 rupiah. Tapi jika dilihat dari kinerja pada tahun 2016, perusahaan Indofood mengalami kenaikan yaitu sebanyak 472,2 rupiah dan semakin meningkat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 474,75 rupiah. Namun pada tahun 2018 perusahaan Indofood kembali mengalami penurunan kinerja yaitu 321,16. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Indofood pada tahun 2017 merupakan tahun dengan kinerja EPS yang tinggi yaitu sebanyak 474,75 rupiah, sedangkan paling rendah yaitu pada tahun 2018 yakni 321,16. Selanjutnya nomor 2 yaitu DAR. Jadi dari tabel dari Bursa Efek dapat pula saya simpulkan bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014 memiliki DAR sebesar 1,8, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1,13, tahun 2016 sebanyak 0,87 dan 2017 sebesar 0,88 dan tahun 2018 sebanyak 0,98. DAR mengalami naik turun pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 DAR mengalami angka paling tinggi yaitu 1,13. Hal ini menunjukkan modal yang dibiayai dengan hutang bertambah. Namun ini terbanding terbalik dengan pada tahun 2016 dengan angka yang lebih rendah dari 5 tahun terakhir yakni 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang dibiayai berkurang. Ketiga yaitu ada ROE. Nah, hasil analisis saya menunjukkan bahwa pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki ROE sebesar 12,48% pada tahun 2014, 8,6% pada tahun 2015, 11,99% pada tahun 2016, sedangkan 11% itu pada tahun 2017, dan terakhir pada tahun 2008 sebanyak 7,37%. ROE dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk sedang kurang baik atau kurang bagus karena kemampuan modalnya untuk menghasilkan laba semakin rendah atau mengalami penurunan sebanyak 3,88%. Namun pada tahun 2016 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 3,39%.
Hal ini mencerminkan bahwa kinerja perusahaan mengalami kinerja yang sedang bagus. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi perusahaan Indofood mengalami kondisi yang kurang stabil antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya yaitu DAR. Jadi dari analisis yang saya simpulkan bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki DAR secara 5 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 yaitu 0,52 seperti yang ada ditampil di samping, 0,53, 0,47 dan 0,47 lagi, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sedikit yaitu 0,49. Keadaan ini dapat dikatakan kurang stabil karena mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yakni 0,49. Namun tidak terlalu signifikan seperti tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 5 tahun terakhir dari tahun 2014 dan sampai 2018 kondisi perusahaan kurang aman karena tidak adanya perubahan yang terlalu signifikan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu ROA. Jadi dari hasil analisis saya dengan menggunakan metode analisis fundamental bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki ROA sebesar 5,99% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4,4%, 2016 6,41%, 2017 5,85% dan 2018 3,73%. Hal ini dapat menggambarkan keadaan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dalam kondisi yang tidak stabil. Dapat dilihat dari tabel yang di samping bahwa pengembalian dari aset tahun 2016 mengalami peningkatan 6,41%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,73%. Nah, itulah hasil analisa saya dengan menggunakan metode analisis fundamental. Nah, sekedar info bahwa data-data yang saya ambil itu berasal dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.